Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi PJKR, kelas H 2019, akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materi tentang cedera olahraga. Yang pertama itu adalah definisi cedera olahraga. Membahas tentang cedera olahraga memiliki arti yang sangat luas, mengacu pada jenis cedera yang terjadi selama olahraga atau latihan. Cedera dalam olahraga adalah segala bentuk ruda paksa atau trauma sebagai akibat berolahraga. Berikut adalah jenis klasifikasi cedera olahraga. Yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan penyebab. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan berat ringan cedera. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan waktu terjadinya cedera. Dan empat, klasifikasi berdasarkan jaringan yang terkena. Dan yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan mekanisme biomekanik. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu klasifikasi berdasarkan penyebab. Yang pertama itu ada penyebab external violence atau sebab yang berasal dari luar, yaitu cedera yang timbul karena pengaruh dari luar. Misalnya, satu, body contact sport. Contohnya di bidang olahraga sepak bola, tinju atau karate. Yang kedua itu adalah cedera yang diakibatkan oleh alat-alat olahraga seperti bola, stick hoki atau raket yang terlepas dari pegangannya pada saat bermain bulu tangkis. Yang ketiga itu adalah penyebab dari keadaan sekitar. Contohnya itu adalah lapangan bola yang berlubang, yang bisa mengakibatkan jatuh pada saat berlari mengejar bola, dan lapangan yang tidak memenuhi syarat atau seperti banyak batu atau bagaimana. Yang kedua itu adalah internal violence atau sebab yang berasal dari dalam. Trauma ini terjadi karena koordinasi otot dan sendi yang kurang sempurna hingga menimbulkan gerakan-gerakan yang salah dan mengakibatkan cedera. Yang ketiga adalah overuse atau pemakaian yang terus-menerus, yaitu cedera yang timbul karena pemakaian otot yang berlebihan dan terjadi berulang-ulang dan sifatnya kronis. Untuk poin kedua adalah klasifikasi berdasarkan penyebab. Berdasarkan penyebabnya, klasifikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu cedera ringan dan cedera berat. Cedera ringan itu yakni cedera yang tidak diikuti oleh kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita. Contohnya kekakuan otot dan kelelahan. Yang kedua, cedera berat yakni cedera yang serius, di mana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligamen serta patah tulang. Poin ketiga adalah klasifikasi berdasarkan waktu terjadinya cedera. Cedera ini terbagi menjadi cedera akut dan cedera kronik. Pertama itu adalah cedera akut yang terjadi ketika latihan beberapa gejala dari cedera.
Yang pertama itu terjadinya secara mendadak, kedua nyeri, ketiga bengkak, keempat penurunan range of motion, kelima kelemahan otot pada ekstremitas yang cedera, keempat tampak abnormalitas pada sendi atau tulang. Yang kedua adalah cedera kronik. Ialah cedera yang terjadi setelah berulang-ulang, didapat akibat dari overuse ataupun penyembuhan yang tidak sempurna dari cedera akut. Berikut adalah gejala-gejala cedera kronik, antara lain 1. Bengkak, 2. Nyeri ketika digunakan untuk berlatih, 3. Nyeri tumpul ketika beristirahat. Poin selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan jaringan yang terkena. Ini maksudnya adalah jaringan yang terkena pada sistem atau bagian-bagian tubuh, dan terbagi menjadi cedera jaringan lunak dan cedera pada jaringan otot, tendon dan ligamen, serta sprain. Cedera jaringan lunak yaitu salah satunya adalah cedera pada kulit atau skin, jaringan ikat atau tendon, ligamen, fascia, dan membran sinovial. Yang ketiga, non-connective tissue atau jaringan non-konektif yang menghantam pembuluh darah, syaraf, otot, dan beberapa jaringan lunak. Cedera pada kulit yang paling sering adalah lecet atau ekskoriasi, robek atau laserasi, dan tusukan atau biasa disebut dengan punctum. Ekskoriasi atau lecet adalah luka yang terjadi karena adanya gesekan dengan benda rata, misalnya aspal, tanah, dan tembok atau sejenisnya. Yang kedua itu laserasi atau luka sobek, adalah luka yang disebabkan oleh benda tajam. Dan yang ketiga adalah punctum, yakni luka yang disebabkan oleh suatu tusukan. Next, cedera pada otot atau tendon dan ligamen. Yang pertama itu adalah strain, yakni cedera yang terjadi pada otot dan tendon, biasanya disebabkan oleh adanya regangan yang berlebihan. Gejalanya biasanya adalah nyeri yang terlokalisasi, kekakuan, bengkak, hematon di sekitar daerah yang cedera. Slide ke-13 adalah sprain. Sprain adalah cedera yang disebabkan adanya peregangan yang berlebihan sehingga terjadi karena cedera pada ligamen. Gejalanya biasanya adalah nyeri, bengkak, hematoma, dan tidak dapat menggerakkan sendi, serta kesulitan untuk menggunakan ekstremitas yang cedera. Berikut adalah beberapa derajat tentang sprain. Yang pertama itu terjadi overstretched ligamen atau cedera secara mikroskopik tapi tidak terjadi suatu robekan. Derajat kedua terjadi robekan parsial dan ligamen, dan derajat ketiga adalah terjadi robekan total dari ligamen. Ini merupakan derajat terparah dari suatu sprain. Berikutnya adalah patofisiologi cedera jaringan lunak akibat olahraga berkaitan dengan proses penyembuhan. Pertama itu fase inflamasi, 2 fase regenerasi dan perbaikan,
Dan ketiga, fase remodeling atau pembentukan kembali. Saya akan menjelaskan 3 poin-poin ini. Yang pertama itu adalah fase inflamasi, atau fase ini dapat berlangsung sampai 72 jam setelah cedera dan melibatkan sejumlah respon inflamasi, yaitu nyeri, bengkak, kemerahan, dan suhu bagian tubuh meningkat. Pembengkakan dan anoksia kekurangan oksigen akan menyebabkan sel rusak dan mati dalam waktu 24 jam serta melepaskan protein yang berasal dari sel yang rusak. 2. Fase regenerasi dan perbaikan. Fase ini terjadi mulai dari 72 jam hingga 4-6 minggu setelah cedera. Pada fase ini terjadi proses perbaikan dan regenerasi struktur jaringan yang merusak fibrolas, mulai mensistesis jaringan parut. Sel ini akan memproduksi jaringan kolagen tipe 3 yang timbul setelah kurang dari 4 hari. Pembentukan kapiler baru juga terjadi untuk membawa nutrisi ke daerah cedera dan mulai menjadi pembentukan jaringan kolagen menyilang. Yang ketiga adalah fase remodeling atau pembentukan kembali. Fase ini dimulai setelah 3-6 minggu hingga 3-12 bulan dan ditandai dengan remodeling jaringan kolagen yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dari otot, tendo, dan jaringan lainnya. Latihan yang direkomendasikan oleh dokter dan dilaksanakan oleh fisioterapis sangat membantu proses penyembuhan ini. Berikut adalah cedera jaringan keras. Cedera ini terjadi pada tulang atau sendi. Dapat ditemukan bersama dengan cedera jaringan lunak. Proses penyembuhan kurang lebih sama dengan proses penyembuhan jaringan lunak. Yang termasuk dari cedera ini adalah 1. Fraktur atau patah tulang, dan terbagi menjadi 2 juga, yaitu closed fracture dan open fracture. Yang terakhir adalah klasifikasi cedera berdasarkan mekanisme. Ini terdapat 7 bagian, yaitu traction, compression, bending, torsion, shear stress, overuse, dan overload. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.